Film ini merupakan sebuah film perang dokumenter yang diambil berdasarkan kisah nyata, melatarkan zaman Perang Dunia Kedua di mana Amerika melawan Jepang di sebuah wilayah yang dinamakan Hacksaw Ridge, di mana tentara Amerika yang hendak merebut wilayah Jepang pada saat itu. Namun, terlepas dari penjajahan atau perebutan wilayah yang tidak manusiawi, cerita ini akan terfokus kepada keyakinan seseorang yang menjadi tokoh utama, di mana dia menolak peperangan dan bahkan tidak mau menyentuh senjata sedikit pun ketika di kamp militer. Pada scene awal, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang nampak baik-baik saja. Di sini ada Dos kecil, tokoh utama. Kemudian ada kakaknya Dos, yaitu Hal. Kemudian ada ayah dan ibunya Dos. Perlu diketahui, ayahnya Dos adalah seorang veteran Perang Dunia I. Di sini Dos dan kakaknya bermain gegelutan, ya seperti anak-anak pada umumnya. Namun di sini Dos kesenganan sehingga memukul kakaknya dengan batako hingga tak sadarkan diri. Block him with your right, Singkat cerita, Dos pun telah menjadi remaja dan sedang membersihkan kaca jendela di sebuah gereja. Tiba-tiba ada kecelakaan yang terjadi pada seorang remaja lainnya yang membuat kaki remaja tersebut terluka. Tanpa pikir panjang, Dos pun membawa remaja tersebut ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, remaja tersebut langsung ditangani dengan baik. Did you apply this tourniquet? Yes, sir. Nice work. You might have saved this boy's life. Kemudian Dos tak sengaja melihat seorang suster yang cantik sehingga membuat Dos tertarik padanya. Dan di sini Dos pun mendonorkan darahnya agar dapat melihat wanita itu dari dekat, atau modus. Are you alright? Oh no, that's not mine. I'm fine. I'm just here to take blood. I'll give you mine. Keesokan harinya, Dos berencana kembali ke rumah sakit untuk menemui perawat yang kemarin, dan namanya adalah Dorothy. Hari demi hari bibit percintaan di antara mereka semakin tumbuh dan merekah. Judy, I'm gonna marry her. Goodness, does she know that? Wish me luck, mama. Good luck. Tiba di suatu titik, Hal, yaitu kakaknya Dos, telah mendaftar ke militer karena negara memang sedang sangat membutuhkan prajurit untuk berperang. Namun ternyata orang tua mereka sebenarnya tidak setuju anak-anaknya, yaitu Dos dan Hal, mendaftar sebagai prajurit militer karena risiko menjadi prajurit sangatlah besar dan nyawa bisa jadi taruhannya. Why didn't you say nothing to us? Because he would have tried and talked me out of it, and I know what I'm doing is right. Kemudian di suatu pagi ketika Dos mengantarkan Dorothy ke tempat kerjanya, yaitu ke rumah sakit, di situ Dos mengatakan bahwa Dos telah daftar sebagai prajurit militer dan akan berpartisipasi dalam perang. Di situ Dorothy terlihat sedih dan marah kepada Dos dan khawatir janjinya yang akan melamar dan menikahi Dorothy tidak akan terwujud. Begitu pula ketika Dos memberitahukan ayahnya bahwa dirinya telah mendaftar sebagai prajurit dan dapat penolakan dari ayahnya juga, meski padahal hanya daftar sebagai tenaga medis. So, are you gonna ask me to marry you or what? With all my heart and then some. You marry me? Yes, I will. Okay, well I love you. Namun pada akhirnya Dorothy dengan berat hati melepaskan kepergian Dos untuk menjadi prajurit dan bertempur di medan perang membela negaranya. Lady, please, step away. I want you to have this. You keep it right here. Singkat cerita, Dos pun sampai di kamp pelatihan bersama dengan calon prajurit lain, dan Dos pada awalnya disambut dengan hangat oleh rekan barunya dan dengan penuh canda saling berkenalan satu sama lain, dan keadaan pun menjadi sangat hangat yang tadinya masih canggung. Sampai tiba saatnya sersan yang akan memulai latihan mereka datang, dan beberapa adegan lucu pun terjadi sehingga saya ngakak saat menonton film aslinya. There's something off in your presentation, Private. Wrinkle in your trousers. I have a knife in my foot, Sergeant. Oh, yes, of course.
That's it, the knife. Pada latihan sesi ini, Doss dan Smith mulai ada persaingan. Namun Smith akan menjadi partner yang sangat baik ketika nanti di medan pertempuran. Come on, ladies, pick it up! Move it, move it! I want to see some fun! Let's go, it's fast time, boys! It's fast time! Move! I want to see you work! Let's go, Bears, let's go! Move! I bet you! Hustle! Hustle! Nice work, guys! Doss pun menjalani latihan dengan lancar sampai tiba saatnya pembagian senjata. Dan kita tahu bahwa Doss sudah berkomitmen tidak akan memegang lagi senjata. Bahkan tidak akan berani membunuh musuhnya sekalipun. Makanya Doss di awal mendaftar sebagai tenaga medis untuk di medan pertempuran. Don't point your gun forward. I do not want to be shot today. Problem, Private Cornstalk. No, sorry. I was told I don't have to carry a weapon. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. Mulai di sini, komitmen Doss diuji oleh rekan, oleh sersan, bahkan petinggi-petinggi lain. Sampai-sampai Doss diancam akan dimasukkan ke penjara karena menentang perintah dari atasan. I was just never supposed to be sent to a rifle company. You're a conscientious objector. Most people regard you a crazy person. Di sini Doss mulai menerima tindakan diskriminatif dari semua orang, bahkan dari temannya sendiri. Sampai puncaknya Doss dibully dengan dikeroyok oleh teman-temannya ketika tidur dan dilarang mengambil cuti, padahal Doss sudah berjanji akan melamar dan menikahi Dorothy ketika cuti pertamanya. Knock it off! Try to sleep in! Get off me! Okay, get off! Pada akhirnya Doss dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangan yang akan memaksa Doss untuk dipulangkan dengan tidak hormat. Di sini Doss masih diberi saran oleh kaptennya untuk tidak terlalu memegang teguh prinsipnya. Namun Doss tetap ingin berpegang teguh terhadap prinsip dan keyakinannya. Throw yourself at the mercy of the court. Maybe they'll let you go home and pray. But what do you do when everything you value in this world is under attack? I ain't got answers to questions that big. I'm only here because I don't want to see you rotting in a prison cell. You probably think I'm a real son of a bitch. Pada akhirnya, sang ayah pun yang tadinya tidak mendukung keinginan Doss yang akan pergi ke medan pertempuran turun tangan untuk membela anaknya, yaitu Doss, dan meminta bantuan kepada teman seperjuangannya dulu yang masih aktif di militer sebagai Brigadir Jenderal. May I help you, sir? I wish to speak to Brigadier General. You'll be home safe and sound like nothing ever happened. Proceed. Do you deny disobeying Colonel Sangston's direct orders? I got the energy and the passion to serve as a medic. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Commander Washington, D.C. Colonel? I withdraw the charges, sir. Then this case is dismissed. Dan akhirnya Doss pun diperbolehkan pergi ke medan pertempuran dengan tanpa membawa senjata dan memegang teguh prinsipnya. Singkat cerita, Doss dan kawan-kawan pergi ke medan pertempuran, dan di perjalanan mereka melihat begitu banyak mayat prajurit yang diangkut kembali ke markas. Namun hal tersebut tidak membuat mereka gentar. Mulai dari sini kita akan melihat aksi heroik Doss, dan dia akan menjadi pahlawan yang sebenarnya meski tidak sedikit pun menyentuh senjata. Sam is mild, as peaceful as a child. Di tengah perjalanan di sebuah bangunan ketika Doss dan prajurit lain sedang beristirahat, datang sisa-sisa prajurit yang baru saja pulang dari medan pertempuran dan menceritakan sedikit tentang situasi di sana. Dan di sini Doss mendapatkan baru yang baru saja dari medan pertempuran, yaitu Irv dan Paige. Mereka berdua adalah petugas medis yang tersisa saat ini. Who's Doss? Over there. Irv Schechter. You just come off the line. What's it like? You and me and Paige here. Last time there wasn't anything left of the 96. Nips don't care if they live or die. They're animals. Stinking animals. And they ain't never gonna give up. Di sini Kapten memberi sedikit arahan sebelum terjun ke medan pertempuran dan memerintahkan angkatan laut untuk membombardir medan pertempuran terlebih dahulu dengan tujuan untuk melemahkan pertahanan musuh. Singkat cerita, mereka semua bergerak maju ke medan pertempuran
dan mulai bertempur. Pertempuran sengit pun tak terelakkan, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Namun Dawes tetap terus menjalankan tugasnya sebagai petugas medis, menyelamatkan rekan-rekannya yang menjadi korban terluka, tidak pandang bulu, dan menjadikan semua korban luka, baik parah ataupun ringan, menjadi prioritasnya. Put your hand right here. Put your hand on there, Jack. Hari pun menjelang malam dan pertempuran berhenti, dan Sersan memberi perintah untuk mencari lubang untuk bersembunyi dan tetap siaga. Namun dikala yang lain akan istirahat, Dawes masih saja mencari korban selamat. Namun kali ini dia tidak sendirian. Dia, yaitu Dawes, ditemani oleh rivalnya di kamp pelatihan, yaitu Smith. Ketika Dawes dan Smith beristirahat, mereka mulai akrab dan saling bertukar cerita satu sama lain. Dan meskipun di tengah-tengah medan pertempuran, Dawes sebagai Kristen yang taat tetap membaca Alkitab sebagai pedoman hidupnya. Pagi pun tiba dan pasukan Jepang dan dengan serentak bermunculan dari dalam tanah dan langsung menggempur tentara Amerika Serikat dan berhasil memojokkan mereka dan membuat pasukan Amerika Serikat mundur dari medan pertempuran. Di sini Smith terkena tembakan dan berusaha ditolong oleh Dawes. Di saat yang bersamaan, pasukan Angkatan Laut tengah membombardir lagi area pertempuran karena pihak Amerika Serikat tengah kewalahan menahan gempuran prajurit Jepang yang sangat membabi buta. Dawes pun berusaha sekuat tenaga untuk membawa Smith kembali ke base. Namun sayang, Smith sudah tidak bernyawa ketika sampai di bibir tebing, yang merupakan jalan satu-satunya untuk pulang. Buddy, he's gone. No. Di sini Dawes merasa sedih dan bimbang tatkala semua prajurit sisa telah menuruni tebing. Namun Dawes di sini membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan prajurit-prajurit yang terluka sendirian di medan pertempuran. Di sini Dawes berjuang sendirian di medan pertempuran untuk menyelamatkan rekan yang masih hidup dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Hari berganti malam, Dawes masih saja mencari rekannya yang mungkin masih ada yang hidup. Termasuk orang yang terakhir diselamatkan Dawes adalah Sersan yang dulu menentang keyakinan Dawes. Dirasa cukup, Dawes dan Sersan pun turun bersamaan sembari terus dikejar oleh tentara-tentara Jepang. Dan di sini Dawes berhasil menurunkan sekitar 75 korban luka. Jump on it. You're kidding. Oh, I'm gonna drag you. Arms up. Sergeant Al, Dawes is still up there. Singkat cerita, Dawes dan sisa-sisa prajurit termasuk Kapten kembali terjun ke medan pertempuran dan berhasil menaklukkan Hacksaw. Ya, dan film pun berakhir. Film ini sangat luar biasa. Karakter-karakter yang kuat membuat film ini semakin greget. Dan tokoh utama di kehidupan nyata yaitu Dawes pulang dengan selamat dan pada akhirnya menikahi Dorothy. Dawes pun mendapat gelar penghargaan dari pemerintah. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian para netizen yang budiman karena telah menonton video ini sampai selesai. Adios, saya pamit undur diri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.